Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Hari ini kita akan sedikit berbeda ya ceritanya. Kita akan membahas 3 pertanyaan penting setelah kematian. Pertanyaan yang pertama yang sering ditanyakan orang, apakah orang yang mati itu berada dalam keadaan sadar? Pertanyaan yang kedua, apakah ada kesempatan bertobat setelah kematian? Yang ketiga, jika orang yang meninggal akan masuk ke surga atau ke neraka, lalu untuk apa penghakiman terakhir? Nah, 3 pertanyaan besar kali ini kita akan bahas tuntas dalam sesi khotbah saya hari ini. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apakah orang yang mati dalam keadaan sadar? Ini pertanyaan yang penting dan wajar. Terutama istilah tidur itu kita tahu sering dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan kematian. Betul? Banyak orang memahami istilah tidur secara hurufiah, seolah-olah orang yang mati benar-benar berada dalam kondisi yang tidak sadar. Pandangan ini menyiratkan bahwa jiwa atau roh orang mati tertidur dan tidak sadar sehingga kebangkitan pada kedatangan Kristus yang kedua. Ada orang yang beranggapan seperti ini, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah orang yang sudah meninggal itu terus tidur, nanti waktu Tuhan datang kedua kali baru dibangunkan? Apakah itu betul? Mari kita akan mempelajari firman Tuhan. Kita akan menggali kebenaran firman Tuhan. Kata tidur dipakai secara kiasan, bukan untuk menyatakan bahwa roh tidak sadar. Di dalam Alkitab, tidur digunakan sebagai metafora untuk kematian, Bapak Ibu Saudaraku, dengan penekanan bahwa kematian bukan akhir yang kekal, gitu ya. Sama seperti tidur yang diikuti kebangkitan, demikian pula orang yang mati itu juga dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwa istilah ini menekankan harapan akan kebangkitan kembali bersama Kristus, bukan ketidaksadaran. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, perumpamaan Lazarus dan orang kaya, ya kita baca yang sesi yang kemarin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jika orang percaya kepada Yesus setelah dia mati, maka dia masuk kerajaan surga. Itu diambil dari perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Saya akan membahasnya sedikit saja ya Bapak Ibu Saudaraku. Lukas 16, walaupun bersifat perumpamaan, kisah ini menampilkan bahwa setelah kematian, baik Lazarus yang ada di pangkuan Bapak Abraham maupun orang kaya di dunia orang mati mengalami perasaan ya, berbicara, menyadari kondisi mereka. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan ini dari perspektif memang perumpamaan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi di situ memberi pengertian bahwa hidup setelah kematian bukanlah kondisi kosong atau tidak sadar, tapi penuh kesadaran akan keadaan masing-masing. Jadi seseorang yang meninggal, ya kan, seseorang yang meninggal dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dia akan masuk surga. Sedangkan orang yang tidak percaya itu akan langsung masuk neraka. Kondisi mereka di dua alam ini sama-sama sadar ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di dalam Matius pasal 22 ayat 31 sampai 32, Yesus menegaskan bahwa Allah adalah Allah orang hidup. Ya, ini menyiratkan bahwa Abraham, Iska, Yakub masih hidup dalam arti rohani. Berarti mereka memiliki relasi yang aktif dengan Allah meski tubuh mereka sudah mati. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, relasi Allah dengan umatnya tidak diputuskan oleh kematian. Bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita ada
harapan ya. Kematian bukanlah akhir hubungan pribadi seseorang dengan Allah kan? Bagi mereka yang percaya, kematian itu hanyalah perpindahan dari dunia fisik ke dunia rohani, di mana relasi dengan Allah itu masih utuh. Bapak Ibu Saudaraku, ini memberikan penghiburan yang besar bagi orang percaya, saya dan saudara, karena janji Allah tidak berhenti di dunia, melainkan berlanjut dalam kekekalan. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu apakah orang yang mati berada dalam keadaan sadar? Iya, dalam keadaan sadar. Ya. Yang kedua, apakah ada kesempatan bertobat setelah kematian? Banyak orang bilang begini, apakah ada penginjilan di neraka, Ibu? Ya, mari kita akan membahasnya. Kematian bukan akhir, ya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti ada kesempatan yang kedua loh ya. Jangan salah kaprah dalam hal ini. Semua agama mengakui bahwa kehidupan tidak berakhir di kematian. Nah, namun Alkitab menegaskan bahwa setelah mati manusia dihakimi. Tidak ada yang namanya reinkarnasi atau api penyucian. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita harus tahu bahwa tidak ada yang namanya reinkarnasi. Juga tidak ada yang namanya api penyucian ya. Tetapi kita baca aja ya dalam Ibrani ya Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya enak kita akan membaca Ibrani pasal 9 ayat 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, ya. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Itu berarti Ibrani 9 ayat 27, saya lanjutkan ayat 28. Jadi tidak ada yang namanya reinkarnasi atau api penyucian di dalam iman Kristen. Ya kalau di luar itu terserah, karena setiap agama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kita tidak perlu menghakimi antara satu dengan yang lain. Kita punya pandangan teologis sendiri. Jadi hormatilah pandangan mereka dan kita tetap bertekun pada ajaran Tuhan Yesus. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Beberapa agama memang mengajarkan jiwa manusia bisa hidup kembali, yaitu reinkarnasi. Ya, kepercayaan setiap orang berbeda-beda. Atau disucikan dahulu di api penyucian sebelum masuk surga. Ini juga kepercayaannya. Memang berbeda-beda, tetapi dalam iman Kristen, Alkitab menolak konsep ini. Manusia hidup satu kali, setelah itu menghadapi penghakiman, kata Ibrani. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita pilih dalam hidup ini? Ingat, apa yang kita pilih dalam hidup ini? Percaya kepada Kristus atau tidak, itu akan menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Jadi setelah kematian tidak ada lagi keputusan yang bisa diubah. Tidak ada yang namanya penginjilan di neraka. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20 sering disalahgunakan untuk mendukung penginjilan kepada roh orang mati. Padahal kata yang dipakai di sana adalah keruso yang berarti memberitakan dan konteksnya menunjuk kepada pemberitaan kemenangan Kristus atas roh jahat, bukan Injil untuk keselamatan manusia. Di sini Allah mengikrarkan, akulah anak Allah gitu ya. Hai maut di mana sengatmu ya. Jadi dia mau ngomong dengan iblis bahwa kamu sudah kalah. Aku tidak hanya mati tapi bangkit ya dari kubur. Bersyukur kepada Allah. Jadi kita tidak bisa melakukan penginjilan di neraka ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Roh-roh yang tidak taat
pada zaman Nuh dalam konteks 1 Petrus pasal 3 bukan manusia mati sebenarnya di sana, melainkan manusia ilahi. Siapa sih manusia ilahi itu? Ya malaikat yang jatuh sebagaimana disebut dalam Kejadian 6 dan tulisannya Henokh. Nah, Yesus memberitakan kemenangannya, bukan kesempatan pertobatan. Ya, saya akan ulang. Yesus memberitakan kemenangannya, bukan memberi kesempatan pertobatan. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, masih bernapas, pilihlah sesuai yang ada di hatimu. Jika di hatimu ada Yesus, ya tetap pegang teguh nama Yesus itu. Karena itulah yang menjamin kekekalan Anda. Jadi tidak ada kesempatan bertobat setelah kematian. Pilihlah hidup sekarang, menentukan nasib kekal. Ya. Jangan tunda pertobatan, hari ini adalah waktu anugerah Allah. Jadi jika Bapak Ibu Saudaraku hatinya digerakkan Tuhan saat mendengar firman Tuhan ini, ingatlah ini panggilan Allah untuk mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bertobat. Mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu versi iman Kristen ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi pilihan hidup menentukan nasib kekal kelak. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Kalau Anda berpikir aku masih muda loh Bu, mati masih lama. Jangan takabur hai anak muda. Karena meninggal itu belum tentu tua ya. Meninggal kadang-kadang bisa anak remaja, bayi baru lahir saja, bisa meninggal ya. Jadi selama ada kesempatan yang Tuhan beri, bertobatlah. Mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatmu secara pribadi dan ikutlah Tuhan. Pikulah salib, berjalan dengan Tuhan dengan pola pikir yang baru. Kalau Anda orang Kristen yang belum memiliki pola pikir yang baru, mari hari ini kita akan belajar menggali firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan, memberikan pengajaran, memberikan pengetahuan dasar untuk mengenal Kristus. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang pertanyaan yang ketiga adalah, jika orang yang meninggal akan langsung masuk ke surga atau neraka nih, mengapa susah-susah kok ada namanya penghakiman terakhir? Ya Bapak Ibu Saudaraku, ada apa sih penghakiman terakhir itu untuk apa? Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama untuk menyatakan kemurahan Allah dan keadilannya. Ketika Yesus datang kembali dengan kemuliaannya dan para malaikatnya, dia akan melakukan dua hal. Yang pertama, ini buat orang yang percaya kepada Yesus ya. Memberikan kelegaan bagi orang-orang yang percaya yang selama hidup di dunia ini mengalami penderitaan karena iman mereka. Jadi mungkin lagi letret gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, tiba-tiba ada kerusuhan gitu ya. Terus dibubarkan dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang iman kita itu didera, terus dipojokkan, ada ketakutan, ada penderitaan, ada ditindas demi nama Kristus. Tetapi percayalah, saat penghakiman terakhir nanti, Allah akan menyatakan kemurahannya dan keadilannya bagi orang-orang yang percaya. Jadi memberikan kelegaan bagi orang yang percaya yang selama hidupnya di dunia mengalami penderitaan karena iman mereka. Kedua, menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya dan yang hidup dalam kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama memberikan kelegaan bagi orang yang percaya, yang kedua yang memberikan hukuman bagi orang yang tidak percaya. Sedangkan penghakiman terakhir adalah saat di mana kemurahan Allah dinyatakan kepada umat pilihannya dan keadilan Allah dinyatakan atas orang-orang fasik. Jadi kalau anak-anak Tuhan menghadapi
penghakiman terakhir, nggak usah takut. Justru kita harus bersyukur menanti-nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di sana kita akan mendapatkan kelegaan. Sebagai Allah yang benar dan adil, maka Dia tidak akan membiarkan kejahatan tidak dihukum tentunya. Dia juga tidak akan membiarkan kesetiaan umatnya berlalu begitu saja. Dia membela dan meninggikan orang benar dan pasti menghukum dan merendahkan orang yang berdosa tentunya. Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua untuk menghitung pahala dan hukuman. Ya, ini kita harus belajar supaya tidak salah kaprah dalam hal ini ya. Meskipun keselamatan tidak ditentukan oleh perbuatan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kita bersyukur Yesus telah mati menggantikan kita orang-orang yang berdosa yang harusnya kita dihukum, Tuhan yang dihukum. Dia mati, dia bangkit dan menyediakan tempat di surga buat kita. Jadi kita patut bersyukur, tetapi ingatlah meskipun keselamatan tidak ditentukan oleh perbuatan, karena itu memang murni anugerah, kan? Tetapi pahala dan tingkat hukuman ditentukan berdasarkan perbuatan masing-masing manusia. Jadi tidak ada orang yang bisa terelakkan dalam hal ini. Kalau penghakiman di dunia ini mungkin ada suap, ya. Di sini tidak ada suap menyuap, Bapak Ibu Saudaraku. Pahala akan diterima di surga akan berbeda-beda tentunya. Tergantung apa? Ya, tergantung seberapa besar kesediaan seseorang untuk menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Pengorbanannya dalam pelayanannya, seberapa nyata kasihnya dan kesetiaannya kepada Allah. Bukan rutinitas ibadah saja, tapi hatinya benar-benar merindukan Allah. Hatinya benar-benar memperhatikan orang-orang hina yang papa, itu dia merasa terpanggil untuk melayani. Untuk orang yang tidak percaya ini ya, mereka akan dihukum karena ketidakpercayaannya kepada Kristus. Allah akan menghakimi setiap orang berdasarkan perbuatannya, walaupun dasar keselamatan itu hanya iman kepada Kristus. Jadi kalau orang di luar Kristus yang tidak percaya, ya tentu akan dihakimi. Ya, neraka pun ada tingkatannya masing-masing sesuai perbuatannya di dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudaraku harus tetap berpegang kepada iman kepada Kristus dan jangan mau digeser. Ya, ingat yang ketiga untuk menyatakan kemuliaan anak-anak Allah di sini. Di dunia ini semua orang yang baik, yang percaya maupun tidak mengalami penderitaan karena dunia ini rusak kan ya, karena dosa seluruh ciptaan mengeluh menanti pemulihan. Jadi kita ini berada di dunia yang rusak karena dosa. Namun bagi orang percaya ada harapan besar pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Maka kita harus menanti-nantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Orang berpikir begini, jangan kiamat dulu, saya belum menikah. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang Kristen kita harus menanti-nanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Ya, pengharapan itu yang bagaimana? Ya, pengharapan kita itu satu, orang percaya dinyatakan secara penuh sebagai anak-anak Allah. Di sana akan dilihatkan, diperlihatkan di hadapan semua orang bahwa orang percaya yaitu kita dinyatakan secara penuh sebagai anak-anak Allah. Ya, secara legalisnya itu secara apa ya, Allah benar-benar menyatakan di dalam kemuliaannya Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, menerima tubuh kemuliaan yang baru. Dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ya, tentang tubuh kemuliaan nanti kita akan bahas lain waktu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bagi orang percaya, penghakiman terakhir
bukanlah hal-hal yang menakutkan sebenarnya, tetapi sesuatu yang menyenangkan dan patut dirindukan karena kita ini sangat merindukan kemuliaan Tuhan, merindukan pemulihan. Kita akan dinyatakan secara nyata. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari 3 pertanyaan yang sudah saya ulas, ya, apakah orang mati itu dalam keadaan sadar? Yang kedua, apakah ada pertobatan setelah kematian? Yang ketiga, kalau orang meninggal langsung masuk surga atau neraka, apakah gunanya penghakiman terakhir? Penghakiman terakhir sangat berguna untuk menyatakan kemuliaannya kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kita akan mendapatkan pahala, Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu anugerah, tetapi penghakiman terakhir kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita tabur selama ada di dunia ini. Jadi sebagai orang Kristen jangan pasif hanya menerima keselamatan tok terus tidur terus gak melakukan banyak hal. Tapi kita harus bergerak, kita agen-agen kerajaan Allah. Kita harus bagaimana caranya untuk menyebarkan Injil supaya keselamatan itu diterima oleh banyak orang. Walaupun toh orang akan mencibir, orang akan menganggap lelucon, nggak masalah. Tetapi kita sudah melaksanakan tugas kita, yaitu memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, gitu ya. Mungkin kita nggak keliling dunia. Dengan di medsos ini semua orang bisa masuk, ya Bapak Ibu Saudara, dari seluruh dunia kita bisa berinteraksi. Maka gunakanlah medsos untuk memuliakan nama Tuhan. Gunakan jari-jarimu untuk memuliakan Tuhan. Gunakanlah pola pikirmu menulis segala sesuatu dengan sesuai yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut setelah kematian Tuhan memberikan kepastian surga. Kita berbuat baik bukan untuk menuju surga, ya. Kita masuk kerajaan surga itu anugerah. Dan kalau kita berbuat baik itu sebagai ucapan syukur yang terbesar karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi kita patut bersyukur. Dengan berbuat baik kita akan memproklamirkan saya ini murid Kristus. Maka pola pikir saya, mulut saya, hati saya, tindakan saya harus sama seperti Kristus yang saya sembah. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya penjelasan ini bisa membantu kita dalam menggali firman Tuhan. God bless you sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, jaga imanmu, tetap belajar firman Tuhan. Jangan gampang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Kembali ke Bible, kembali ke firman Tuhan. Bacalah setiap hari, mintalah petunjuk Tuhan dalam merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat melayani dimanapun ladangmu. Tuhan memberkati. Amin.